Selamat siang, perkenalkan nama saya Natasia, NIM 20104171156, kelas A2, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai bab 8, yaitu strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Di sini ada penerapan strategi non-pasar. Strategi non-pasar utama yang digunakan oleh perusahaan adalah representasi, pembangunan loyalitas, dan penyediaan informasi. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara rantai sewa perusahaan dan konstituen pemegang kantor. 3 fungsi MOGAVE yang merupakan respon dari kegagalan pasar yang pada mulanya dirancang untuk menjamin efisien ekonomi, maka dapat didefinisikan pendekatan ini sebagai peran neoklasikal dari pemerintah. Selanjutnya ada tanggapan tindakan non-pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar. Sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat, namun dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat pekerja dan aktivis dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kepentingan dalam usaha mempengaruhi keputusan publik. Selanjutnya ada kritis atas tindakan bisnis non-pasar sasaran bisnis dan kepentingan publik, yang dimana salah satu kritis terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan utama seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Misalnya, undang-undang anti-dumping yang memperlakukan bea masuk atau barang-barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah daripada di negara pengekspor dipandang oleh para ekonom berbahaya bagi konsumen dan ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan identitas kepentingan yang mungkin diwakili oleh juru bicara dalam debat publik mengenai masalah kontroversial, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengatur mengenai yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawasan persaingan usaha, dan penegakan hukum. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan untuk usaha tidak sehat memiliki aturan-aturan pelaksanaan, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tentang pembangunan atau pelemburan dan usaha dari pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 3. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 27/2010 tentang pembangunan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang tidak dan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melakukan ketentuan pasal 29 ayat 2. Selanjutnya ada Keputusan Presiden Nomor 75/1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Selanjutnya ada kekuasaan yang tidak beralasan.
yang dimana kritis bahwa bisnis yang memiliki kekuasaan yang tidak beralasan juga muncul karena beberapa perusahaan tidak berpartisipasi karena tingginya biaya yang dikeluarkan pengambilan tindakan non-pasar tersebut. Partisipasi perusahaan dalam kegiatan publik atau politik bagaimanapun dalam memberikan usaha kepada orang-orang yang kepentingannya mungkin tidak terwakili. Selanjutnya ada perumusan strategi non-pasar. Yang pertama, poin manajer dan strategi non-pasar. Pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan. Tanggung jawab untuk merumuskan strategi non-pasar pada akhir terletak pada manajemen. Selanjutnya ada analisis non-pasar, membentuk dasar untuk strategi yang efektif. Analisis non-pasar mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, menilai karakteristik masalah dan di mana posisi dalam siklus hidupnya. Kedua, mengidentifikasi kepentingan yang terpengaruh oleh masalah tersebut. Ketiga, menilai motivasi dan inisiatif. Keempat, menganalisis kemungkinan pemerintah dan penawaran tindakan non-pasar. Kelima, menilai sifat politik dan masalah tersebut. Keenam, mengidentifikasi arena kelembagaan di mana masalah akan ditangani. 7. Menilai karakteristik kelembagaan. 8. Mengidentifikasikan pemangku kepentingan kelembagaan dan konstitusional lainnya serta kepentingan kebijakan. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan spesifikasi tujuan adalah komponen penting dari strategi non-pasar, tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian tetapi juga karena mempengaruhi kepentingan mana yang akan selaras dengan dan menawan perusahaan. Selanjutnya, pemilihan arena institusional, di mana di arena kelembagaan masalah non-pasar ditangani biasanya ditentukan oleh ketentuan yang menempatkan masalah tersebut dalam agenda perusahaan. Boeing ini tidak punya alternatif selain mengatasi masalah sewa asing di Kongres. Selanjutnya ada pemilihan strategi non-pasar, yaitu strategi adalah hubungan antara tujuan dan tindakan spesifik yang diambil untuk mencapainya. Ketika ada persaingan antara kepentingan seperti dalam kasus politik, kelompok kepentingan, efektivitas suatu strategi bergantung pada strategi pihak lain yang aktif dalam masalah tersebut. Perumusan strategi dengan demikian bukanlah proses linear, tapi melibatkan penyesuaian yang memperhitungkan strategi kepentingan lainnya serta kemajuan masalah melalui siklus hidup. Salah satunya prinsip dasar yang mendasar perumusan strategi dalam politik kelompok kepentingan adalah bahwa bobot tindakan non-pasar yang mendukung dan menentang suatu alternatif mengharuskan hasil strategi. Selanjutnya ada strategi unilateral dan koalisi, yaitu sebuah perusahaan yang mungkin memiliki pilihan antara membentuk koalisi atau bertindak secara sepihak untuk mengatasi suatu masalah. Selanjutnya aset non-pasar, yang dimana perusahaan dan kelompok kepentingan membangun strategi mereka di atas aset non-pasar. Akses kepada pemegang jabatan kelembagaan merupakan aset paling untuk dikembangkan dan dipelihara. Selanjutnya rantai sewa, yang dimana aset non-pasar yang penting adalah keselarasan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan konstituen pemegang kantor pemerintah. Nilai aset ini bergantung pada jumlah orang yang terkena dampak
sumber daya mereka, dan cakupan yurisdiksi politik mereka. Selanjutnya ada penerapan, yang dimana penerapan strategi non-pasar berkaitan dengan pemilihan tindakan tertentu dan penugasan tugas kepada unit organisasi dan manajemen individu. Selanjutnya membahas tentang strategi non-pasar umum. Ada 3 strategi non-pasar. Generik adalah representasi pembangunan mayoritas dan penyediaan informasi. Strategi-strategi ini eksklusif satu sama lain, tetapi dapat digunakan bersama jika ada sinergi. Strategi representasi didasarkan pada konsekuensi alternatif bagi konstituen pemegang jabatan pemerintah. Contohnya, pencabutan pajak barang mewah melibatkan strategi representasi, serta ini mungkin melibatkan mobilisasi rantai sewa dan mungkin termasuk kampanye akar rumput, pembentukan koalisi, dan advokasi publik. Selanjutnya ada strategi representasi, yang dimana didasarkan pada hubungan antara pemegang jabatan terpilih dan konstituen mereka, karena anggota Kongres terkait pada pemilihan ulang mereka tertarik untuk melayani konstituennya. Selanjutnya ada perumusan strategi masalah, yang dimana karakteristik politik klien, karena saksi tampaknya tidak dapat dihadiri. Status quo yang relevan adalah bahwa saksi akan diberlakukan, dan tujuan tahsibah dan untuk mengatasinya. Selanjutnya ada strategi membangun mayoritas. Keempat, yang dimana komponen kunci dari strategi pembangunan mayoritas adalah perekrutan suara direkrut oleh kelompok kepentingan dan oleh pemegang jabatan publik. Selanjutnya ada lembaga, minat dan pilihan strategi, lembaga dan daya tanggap, yang dimana lembaga yang sangat responsif terdapat kepentingan konstituen adalah lembaga legislatif dan kepresidenan, atau lebih umum lagi lembaga yang pejabatnya dipilih langsung. Perumusan strategi non-pasar adalah tanggung jawab manajer, dan proses strategi memiliki komponen. Yang pertama, analisis non-pasar. Yang kedua, spesifikasi tujuan utama dan tujuan kontingen. Yang ketiga, pemilihan arena kelembagaan. Keempat, formulasi strategi. Dan yang kelima, pengembangan dan pemanfaatan aset non-pasar termasuk rantai. Selanjutnya membahas materi ringkasan bab 9 tentang menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintahan, di mana melakukan lobby, yang dimana lobby adalah komponen sentral dari bagian beberapa representasi dan strategi informasional. Lobby adalah komunikasi strategi dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Adapun informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang eksekutif, anggota kongres atau badan legislatif negara bagian staf mereka dan staf komite. Contohnya percakapan lobby bisnis antara pelaku bisnis perusahaan kelapa sawit dengan tokoh masyarakat atau LSM yang sudah dikenal dalam hal upaya pembebasan lahan dengan masyarakat. Teknik lobby bisnis yang baik dan benar. Yang pertama ada 3, yaitu lebih tradisional menggunakan pelobi untuk mendekati pengambilan
keputusan. Yang kedua, lobby akar rumput pengguna masyarakat untuk mempengaruhi pengembalian keputusan. Dan selanjutnya, lobby supaya wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Beberapa teknik lobby dalam bisnis antara lain adalah: pertama, menganalisis kondisi dan keadaan saat itu. Kedua, menentukan partner dan kompetitor bisnis. Ketiga, mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim ini. Selanjutnya, membentuk koalisi atau partner bisnis. Dan selanjutnya, menetapkan tujuan bisnis. Selanjutnya, menganalisis pasar, memperhitungkan media, termasuk media sosial dan media massal, mengembangkan kasus. Selanjutnya, ada teknik negosiasi bisnis yang baik dan benar. Terdapat 4 pendekatan dan gaya negosiasi tergantung dari situasi dan kelompok dalam kategori 2 ini. Yang pertama, kerjasama dengan kompetisi. Kedua, kepuasan dengan kepercayaan. Yang ketiga, distorsi komunikasi dengan keterbukaan. Dan keempat, egoisme dengan kepentingan bersama. Selanjutnya, ada informasi teknik dan politik. Lobby menyampaikan 2 jenis informasi, teknik dan politik. Informasi teknik terdiri dari data dan prediksi tentang konsekuensi kebijakan alternatif. Berikut ini ada prinsip lobby yang efektif. Yang pertama, mengetahui institusional mana yang masalah yang ditangani, misalnya Kongres bekerja melalui komite. Selanjutnya, mencari keselarasan kepentingan dan mencari peluang untuk membangun koalisi. Selanjutnya, ketetapan waktu dengan langkah-langkah proses pengambilan keputusan lembaga. Komite lobby anggota, kemudian anggota lantai penting sebelum memungutan suara. Target pemegang jabatan kunci. Ketahui minat dan tujuan pengurus kantor dan bingkai pesan yang sesuai. Selanjutnya, ada kredibilitas dan relevansi informasi, yang dimana informasi yang diberikan melalui lobby harus kredibel dan relevan. Kredibilitas membutuhkan reputasi yang mapan dan data analisis yang terbukti dengan sendirinya, atau pembuktian oleh orang lain dengan kepentingan yang berbeda. Selanjutnya, isu sebagai titik tolak, yaitu adanya sesuatu yang bisa menyatukan beberapa lembaga yang memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Adalah isu. Begitu sebuah isu jadi bahan pembicaraan masyarakat, dalam sekejap beberapa pihak terlibat dalam pembicaraan masalah itu. Selanjutnya, adalah isu. Begitu sebuah isu jadi bahan pembicaraan masyarakat, dalam sekejap beberapa pihak terlibat dalam pembicaraan masalah itu. Selanjutnya, pengorganisasian untuk efektivitas non-pasar, di mana perusahaan terhadap untuk terlibat dalam masalah yang dibahas di arena pemerintah harus mengantisipasi daripada hanya bereaksi terhadap perkembangan. Akibatnya, mereka perlu mengatur dan bersiap untuk bertindak. Selanjutnya, ada mengembangkan kapabilitas non-pasar, yang dimana perusahaan mengembangkan kemampuan untuk menerapkan strategi non-pasar. Kemampuan non-pasar terpenting Google adalah kredibilitas yang diperoleh dari kebiasaannya dalam teknologi dan aplikasi internet. Publik dan pemerintah mendengarkan ketika Google berbicara, bukan karena kekuatan pasarnya, tetapi karena kesuksesannya.
Baik, ringkasan mengenai bab 8 dan bab 9 dari saya ucapkan terima kasih.